Nah, ibu bapak saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema malam hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita bisa move on. Artinya kita harus berpikir ke depan, harus bergerak ke depan. Tidak boleh lagi kita ada di posisi itu terus. Nah, ini penting sekali. Ada kiat-kiatnya memang untuk dapat kita bergerak dari sebuah kegagalan atau ada masa keemasan yang pernah kita rasakan. Tetapi hari ini kita ada. Itu semua pasti karena Tuhan sudah tolong kita. Pemeliharaan Tuhan bagi kita semua itu baik. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup ini ada 3 bagian fase, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 3 fase ini adalah semua dialami oleh kita, tapi tinggal masa yang depan yang kita sedang berjalan. Tapi masa lampau kita sudah lewati. Sekarang kita melihat kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kita sudah lihat di masa lampau di mana cara Tuhan perhatikan kita, pelihara kita, tegur kita, nasihati kita, mengingatkan kita, dan melimpahkan pertolongannya bagi kita. Itu di masa lampau. Ada air mata, tapi juga ada sorak-sorak. Ada benih yang ditabur, tapi juga tumbuhnya baik. Dan itu ada di posisi masa lampau. Semua orang pernah lewati masa itu pasti. Nah, hari ini kita bisa ada di tempat ini karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia sudah sempurna. Karena dia sudah sempurna, maka dia tidak perlu berubah. Karena dia sudah sempurna. Kenapa saudara dan saya kita berubah? Karena kita belum sempurna. Maka kita terus mau berubah setiap saat. Keputusan A pindah ke B, B pindah ke C. Potongan rambut yang tadi ke kiri pindah ke kanan. Rambut warna hitam ganti hijau. Pindah ke orange. Semua begitu. Jadi makin lama kita makin berubah. Mungkin orang bilang begini, aduh dulu bapak kurus ya, sekarang gemuk. Ada yang bilang dulu gemuk ya, sekarang kurus. Berubah terus kita. Tapi Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Karena dia sudah sempurna. Dia pernah berubah. Waktu kapan? Menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah yang berotoritas, dia tidak pernah berubah. Nah, hebatnya begini. Karena dia tidak berubah, itu berarti dia sempurna. Saudara tidak sempurna. Tapi karena dia sempurna, saudara tidak sempurna. Dia bisa atur saudara. Kenapa demikian? Karena dia tidak terbatas. Saudara terbatas. Maka yang tidak terbatas bisa mengatur yang terbatas. Yang terbatas tidak bisa atur yang tidak terbatas. Dia kudus, saudara berdosa. Saudara tidak bisa datang kepada dia. Tapi dia datang kepada saudara untuk membenarkan saudara supaya engkau bisa bertemu dengan dia. Itu berarti Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Nah, itu berarti ibu bapak kita harus lihat nih ke depan ini. Tetap kita punya keyakinan bahwa langkah-langkah kita ke depan ini pasti ada dalam pertolongan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudara, cerita satu bangsa pilihan Tuhan yaitu Israel. Bangsa ini pernah mengalami ditawan atau pernah ada di Mesir selama 430 tahun. Di Mesir. Di padang gurun 40 tahun. Di Babel 70 tahun. Jadi kalau total 430 ditambah 40 jadi 470. Ditambah lagi 70 di Babel jadi 540 tahun. Kurang lebih 5,5 abad. Bangsa Israel begitu. Nah, ada satu tokoh yang akan kita bahas yaitu Musa. Nah, ibu bapak saudara perhatikan baik-baik. Musa ini menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu ditulis oleh Musa. Disebut dengan kitab Pentateu. Jadi ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang akan kita bahas adalah kitab Bilangan. Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Musa meninggal itu di usia 120 tahun. Nah, yang uniknya Alkitab berkata apa? Bahwa Musa itu meninggal tapi tidak didapati kuburannya. Jadi kemungkinan besar Musa itu diangkat dari Gunung Nebo karena tidak ada kuburannya. Hebat ya. Kenapa tidak ada kuburannya? Jangan tanya saya. Karena Alkitab bicara bahwa dia tidak ada kuburannya. Hebatnya kenapa? Karena Allah itu adalah Alfa dan Omega.
Maka sebelum dunia ada, Allah sudah ada. Maka Allah yang alfa itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, karena dia adalah alfa. Dan kalau kita ada hari ini, Allah itu ada bersama dengan kita. Kalau dunia belum berakhir, maka Allah sudah ada di akhir dunia, karena dia adalah omega. Hebat sekali. Waktu peristiwa Musa itu, dia diangkat pergi naik ke surga. Itu berarti, ingat baik-baik, Allah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Karena sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang agamanya Yahudi. Jangan kita punya salah berpikir, kita bilang bahwa orang Israel itu Yahudi. Salah. Israel adalah bangsa, Yahudi adalah agama. Jadi Yahudi itu bukan Israel. Yahudi itu adalah agama yang ada di Israel, kepercayaan. Jadi Yahudi ini memegang teguh hukum Taurat. Hukum Taurat ini ya Musa dapat dari Gunung Sinai. 10 hukum, ada 613 pasal di dalamnya. Jadi hukum itu sampai hari ini dibuat jadi dewa bagi bangsa Israel, khususnya yang agamanya Yahudi. Saudara bisa bayangkan, sampai hari ini mereka meratapi itu tembok ratapan. Kalau saudara yang sudah pernah pergi ke Israel, itu ada tembok ratapan. Tembok apa itu? Tembok bait Allah yang sudah runtuh. Disinyalir bahwa itu tembok masih original. Kenapa mereka ada di situ, mereka berdoa sambil menangis? Kenapa mereka berdoa sambil menangis? Karena kenapa? Bukan menangisi tembok itu runtuh, bukan. Mereka sedang menangisi kapan bait Allah itu akan dibangun. Karena dari hukum 613 ada kurang lebih 213 hukum harus bisa dikerjakan kalau bait Allah itu dibangun yang ketiga. Maka mereka menantikan Mesias datang. Mereka tidak mengerti tentang Mesias itu apa. Maka mereka mengagungkan tentang hukum Taurat. Nah, hebatnya apa? Musa yang dapat hukum Taurat itu tidak ditemukan kuburannya, dan tidak memang ada kuburannya. Bisa bayangkan, kalau sampai Musa ada kuburannya, apa yang terjadi? Bukan hanya hukum Taurat menjadi dewa bagi mereka, tapi apa? Musa akan disembah, akan menjadi berhala. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Israel itu ada Saul, ada Daud, dan ada Salomo. Tapi kenapa Daud yang menjadi ngetop? Kenapa Daud yang menjadi figur? Kenapa Daud yang menjadi role model? Kenapa Daud yang menjadi tokoh sentral di Israel sampai hari ini? Kenapa tidak Saul? Kenapa tidak Salomo? Ingat baik-baik. Mungkin saudara komplain dengan kalimat saya. Mungkin saudara bilang, Pak, Daud itu tidak sempurna. Benar. Daud gagal sebagai orang tua. Dia gagal sebagai tokoh sebagai raja. Karena dia hidup dalam perzinahan. Ya. Selingkuh. Ya. Anak dari perselingkuhan meninggal. Ya. Tapi ingat, Saul menyembah berhala, Salomo menyembah berhala. Hanya Daud yang tidak menyembah berhala. Dia gagal dalam hal itu, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Maka Tuhan tidak suka kalau orang hidup dalam sebuah penyembahan berhala. Maka orang yang hidup dalam kesalahan, dalam etika dan moral bisa dipulihkan. Tapi penyembahan berhala menyakiti hati Tuhan. Maka Daud menjadi satu figur yang kuat sampai hari ini. Dan saudara bersyukur sekali, Musa ini tidak ditemukan. Itu berarti Tuhan tahu, karena dia adalah Alfa dan Omega. Nah, semua yang hadir di tempat ini, topik kita yang akan kita bahas ini adalah bicara tentang Musa. Hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Musa usia 120 tahun. 80 tahun dia habis waktunya di Mesir. 40 tahun hidupnya habis di padang gurun. Jadi total 120 tahun. Ada satu kitab yang dia tulis, yaitu dalam kitab Bilangan. Yuk kita buka kitab Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-35. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca ya. Kita akan baca ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Musa ini temperamennya melankolis. Orang melankolis itu ibu bapak perasa banget. Orang melankolis itu dikit-dikit main perasaan dia. Biasanya orang melankolis itu ya, saya kasih tahu ya, sensitif banget, nggak bisa dilukai. Kalau punya istri melankolis jangan dimarahin, diliatin aja udah nangis. Dia kalau dimarahin, kalau punya istri, diomongin, terluka dia simpan. Nah kalau dia simpan, ingat nggak langsung pulih, butuh waktu pemulihannya. Kalau orang melankolis hatinya belum dipulihkan, pendendamnya luar biasa,
luka batinnya luar biasa, sakit hatinya luar biasa. Orang melankolis itu mikirnya lebih banyak daripada ngomongnya. Karena sering banyak mikir, akhirnya nggak pernah ngomong. Tuh orang melankolis. Kalau orang sanguin beda. Orang melankolis itu siapa? Nih, Musa. Musa itu orang melankolis. Hatinya tenang sekali, sejuk sekali. Orang melankolis jarang ngomong kasar, jarang ngomong teriak-teriak, nggak suka. Nah, kalau ketemu sama orang sanguin, itu Petrus. Petrus itu orang sanguin apa tuh? Kelemahan orang sanguin apa? Ngomongnya lebih banyak, mikirnya belakangan. Orang sanguin kalau ngomong, ngomongnya di mana, ujungnya nggak jelas. Nah, orang sanguin ini susah, kesetiaannya perlu diuji. Karena ketemu cewek, I love you. Ketemu cewek, I love you. Dia punya pos PI ada di mana-mana. Di setiap tikungan ada pasangan. Orang sanguin itu susah sekali. Karena kenapa? Orang sanguin ini emosinya tinggi, tapi sebenarnya kenyataannya tidak ada. Ngomongnya cepat sekali. Itu Petrus, tapi tidak pernah dipikir. Nah, yang ketiga, temperamen itu ada flegmatik. Siapakah dia? Abraham. Nah, kalau orang flegmatik ini orang yang tenang. Biar kata gempa datang, buk, roboh, dia nyebing gini doang. Oh, roboh. Itu orang flegmatik tuh, Abraham. Disuruh pergi, diam. Disuruh pergi, diam. Nanti baru dengar, baru di jalan. Makanya istrinya datang. Aku gak mungkin hamil lagi. Ayo kamu tidur sama Hagar. Orang flegmatik dengar, iya. Tapi langsung lakukan. Oke, pergi. Tidur sama Hagar. Punya anak Ismail. Orangnya begitu memang. Abraham begitu modelnya. Tapi ada orang yang kolerik. Ini orang kolerik keras kepala sekali. Kalau punya suami yang keras kepala seperti orang kolerik, jangan dilawan. Karena apa kata dia? Tuhan Allah yang berbicara. Kalau dia bilang A, B, C, D. Kalau dia bilang sama kita, kalau suami udah ngomong, ma lihat kanan, kiri. Pokoknya sampai mentok, oh iya buntu, baru disadar. Orang kolerik itu keras kepala. Ngomongnya apa adanya. Kalau ngomong keras, tidak mau pusing dengan perasaan orang. Tapi ingat, hatinya rapuh. Orang melankolis mulutnya keras, tapi dompetnya cepat kebuka. Orang kolerik ya, lihat. Yang kita mau bahas adalah orang melankolis. Orang melankolis jarang ngomong kasar ya. Kita baca yuk ayat yang keempat, ibu bapak. Ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Yang kuat yuk. 1, 2, 3 ya. Bajingan yang ada di antara mereka kemasukan apa? Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata apa? Nah, ini ngomong nih mereka sudah ada di padang gurun. Musa tulis nih di kalimatnya, dia bilang begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, kata Musa. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Jadi ketika mereka ada di padang gurun, mereka ngeluh sama Musa minta daging. Karena mereka udah biasa di Mesir, dapat makanan enak. Di padang gurun gak ada daging. Dia bilang sama Musa, minta daging. Musa sampai ngomong, bajingan kamu ya, rakus kamu ya. Nah ini yang penting buat kita semua nih. Orang yang rakus itu sulit untuk mengucap syukur. Orang yang rakus itu tidak pernah puas dengan hidupnya. Orang yang rakus itu, saya kasih tahu, melihat keberhasilan orang iri dan cemburu. Orang yang rakus itu sampai kapanpun hidupnya selalu punya ambisius. Kita boleh punya ambisi, tapi tidak boleh menjadi ambisius. Hidupnya merasa tidak cukup. Saya mau kasih tahu Pak, Bu, semua yang ada di tempat ini, berapapun kita gaji nggak mungkin cukup. Gaji 5 juta, pergi ke mall sekali. Naik gaji 10 juta, udah bukan hanya ke mall, pergi ke salon juga. Naik gaji jadi 20 juta, tadinya naik kendaraan umum, sekarang udah bisa kredit motor. Terus sampai gaji berapapun tidak pernah cukup. Manusia ada kecenderungan mau lebih dan mau lebih dan mau lebih. Ingat baik-baik, orang yang rakus hidupnya tidak akan pernah tenang. Maka semua yang hadir di tempat ini belajar mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini.
Saya kadang-kadang bingung ya sama orang Indonesia nih. Kalau di Jakarta ya, saya rasa Surabaya nggak beginilah. Orang Surabaya saya lihat ya, orangnya memberi ya, luar biasa ya. Kelihatannya baik-baik. Kita dulu sekolah diajar salah sih ya. Hemat pangkal. Ulang Pak, Bu, ulang. Hemat pangkal. Yang kenceng yuk. Hemat pangkal. Yang kenceng. Hemat pangkal. Apalagi pelit, kaya raya. Orang yang terlalu rakus ya, nggak pernah cukup hidupnya. Saya kadang-kadang kalau pergi ke pesta pernikahan di Jakarta, beda kan sama orang Surabaya ya. Orang Surabaya kan kalau buat pesta pernikahan kan pakai table ya, pakai meja-meja. Kalau Jakarta enggak, prasmanan berdiri semua. Jadi pengantin mau datang mau enggak pusing, yang penting kita makan. Kalau kita kan enggak, kan di Surabaya saya berapa kali datang tuh pakai meja, duduk meja. Makanan datang baru makan, pengantin datang kita nonton. Jakarta nggak begitu, nggak ada meja, berdiri semua, ambil. Nah, tempat yang paling enak itu makan apa? Selalu kambing guling. Kambing guling biar taruh 10 ekor, cepat habis ya. Dan orang ngantri buat kambing guling, bela-belain loh, bisa serobot-serobotan. Dalam hati saya, emang kalau kamu nggak makan kambing guling, hari ini kamu mati. Orang kalau udah rakus ya, ngeri banget loh. Ada satu ibu bawa tas besar sekali, lemper dimasukin, risol dimasukin. Kok bisa begitu ya manusia ya? Ngeri banget. Bawa tas besar dimasukin, semua dimasukin. Taruh di situ, tasnya gede. Ajaib. Ini ajaibnya pakai H nih, ajaib. Waduh, ngeri lu. Orang kalau udah rakus ya, makanya saya bilang begini nih. Lihat ya. Kalau kita sakit, dokter larang kita makan, justru yang dilarang oleh dokter itu yang kita makan. Orang kena diabetes, jangan makan karbo ya, tidak boleh makan gula ya. Justru itu yang dimakan. Kamu kolesterol ya, udah ada penyumbatan di jantungnya, justru babi yang lemak dimakan. Dia bilang dalam nama Yesus pasti tonton, enggak, putus juga lu. Makanya saya bilang kadang-kadang ya, Musa nih ngomong dengan kalimat yang tegas. Kamu nih bajingan sekali ya. Rakus banget kamu nih. Minta daging terus kamu. Bajingan sekali kamu. Itu berarti sudah sampai dengan titik maksimum. Musa sudah kehilangan sabar melihat bangsa Israel ini. Yang rakus sih minta ampun. Nah Bu, semua yang ada di tempat ini nih, tenang saja. Tuhan itu mampu pelihara kita. Saya kasih tahu ya. Orang benar itu tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Makanya udah santai aja. Kalau ada mobil satu, udah bersyukur aja. Nggak usah repot-repot. Jangan lahan orang ambil. Lahan orang ambil. Semua mau diambil. Ada uang di situ, tarik semua. Rakus banget orang kayak begini. Menikmati hiduplah. Lebih baik makan sekerat roti disertai hati yang tentram. Daripada makan dengan daging disertai dengan perbantahan. Tapi khusus jemaat di tempat ini saya lihat wajah-wajahnya. Lebih enak makan daging disertai hati yang tentram. Amin ya Pak, Bu. Udahlah, gak usah ribut. Apa sih mau kita ributin? Gak usah, tenang aja. Biarin aja. Kalau memang itu jatahnya kita, gak mungkin lari. Orang mau ambil aja deh, gak apa-apa. Mau pakai cara kotor silakan. Yang penting hari ini kita makan sehat. Gak usah iri dengan orang apapun. Kita udah mau dapat diambil dirampas. Tenang aja, diamin aja. Alkitab tuh ngajarin kita dalam Amsal jelas. Orang fasik akan tergelincir. Orang benar jalannya lurus. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Yuk kita lihat yuk sekarang ayat yang kelima yuk. Ayat yang kelima kita baca yuk. Ayat kelima. Ini Musa ngomong apa? Ayat 5 ya. 1, 2, 3 ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang prei, bawang merah. Dan bawang apa? Semua bumbu belanjaan dimasukin. Bumbu dapur dimasukin. Ini orang kayak gini nih susah untuk maju nih. Tahu gak? Mereka ini sudah ada di padang gurun. Pernah menikmati di Mesir 430 tahun.
Mereka mengeluh, bilang sama Musa begini, aduh Musa, lebih enak kita di Mesir, makan ikan gratis. Selesai makan ikan, makan semangka. Selesai itu makan mentimun. Kalau coba di Indonesia, ditambah duren. Sampai di ngomong begini, ada bawang merah, bawang pere, bawang putih. Nih orang kayak begini nih, orang yang susah move on. Pak, Bu, dulu kita pernah kaya, tapi sekarang kita beda. Harta kita dulu kita taruh, makin lama makin turun. Iya, dulu masih muda kita cari uang kuat. Ya, tapi makin tua, uang kita terbatas. Tabungan kita mulai berkurang. Udah kita tua sekarang ke hari ini, masa pensiun. Kita jangan lihat ke belakang, apa yang pernah terjadi. Ya, dulu engkau muda kuat, ternyata sudah tua. Kita ini akan tua, yang tua akan selesai. Maka semua yang hadir di tempat ini, yuk jangan terlalu banyak ngebahas masa lalu. Udah kita buang. Orang tanya sama saya di Jakarta, Pak bagaimana Pak? Apa bagaimana? Sakit Bapak bagaimana? Udah selesai bulan Mei. Sakit gue udah selesai bulan Mei. Lu jangan bahas-bahas mulu. Lu mau gue sakit lagi? Enggak, mau nanya doang Pak. Enggak boleh, udah selesai. Enggak boleh bahas. Kalau udah selesai nggak usah dibahas, nanti setan masuk. Kita pernah gagal dalam pernikahan. Oke, nggak usah dibahas, udah selesai. Mungkin papa mamamu dulu cerai waktu kamu SD, nggak usah dibahas. Kamu udah mau nikah sekarang, biarkan itu urusan orang tuamu. Sudah tuntas, nggak usah dibahas, nggak usah diulang-ulangin terus. Dulu kamu kaya raya, sekarang udah nggak usah dibahas. Terus kenapa gua khotbahin? Kalau tahu begini nih, yang membuat kita capek apa? Ngebahas masalah yang sudah selesai. Itu yang repot. Papa mama saya baru-baru ini nginep di rumah 1 bulan yang lalu. Papa saya udah makin tua ya, 87 tahun. Mama 80, 79. Datang tidur di rumah, bangun pagi. Biasalah bangun pagi, saya antar anak-anak ke sekolah sama istri, pulang. Sarapan udah disiapin buat papa mama. Jadi sambil sarapan kita renungan sama-sama lah di meja makan nih. Jadi papa di sini, saya di sini, mama di situ, istri saya di sini. Ini meja makan gitu ya. Makan, disiapin roti. Biasalah orang tua ya makan gak banyak ya. Udah sambil baca firman Tuhan kita berdoa ya, renungan sama-sama gitu. Udah selesai. Baru tutup Alkitab, papa saya, dia yang bawa renungan papa saya. Dia sharing buat kami gitu ya, masih kuat papa. Tiba-tiba papa bilang gini sama saya, Petra, Tuhan itu baik. Iya Pak, memang dia baik. Kenapa Pak? Papa mau cerita ya? Oke Papa cerita. Kapan Pak? Tahun 60. Widih. Tahun 60 kenapa? Papa kuliah di IKIP Bandung. Nah terus harusnya Papa mati. Tuhan tolong akhirnya Papa gak mati. Dalam hati saya, kalau Papa mati kan gak ada gua. Dia cerita tentang tahun 60. Udah hampir setengah jam dia cerita, dia ngomong lagi. Tahu gak Petra? Tahun 70. Widih. Wah ini panjang nih kelihatannya nih. Belum tahun 2000 nih. Jangan ketawa, kita nanti begitu. Dia waktu tahun 70 saya bilang sama papa saya, Pak, sorry ya Pak, kenapa? Bukan gak hormati papa nih, kenapa? Mau ada pelayanan Pak. Jam 10 mau ada pelayanan. Aku naik ke atas dulu yang mau mandi. Hebatnya apa? Istri saya ngikut langsung, nempel. Naik ke lantai 2. Pas mau naik tangga gitu istri saya tepak badan saya. Lu bohong kan? Pelayanan bukan jam 10 lo Pak. Jam 12 lo. Lu kenapa bilang sama papa lu jam 10? Gila dia cerita baru tahun 70. Istri saya bilang apa? Kamu anaknya saja gak mau dengerin papa cerita. Kalau papa nginep di sini, saya kasih tau sama kamu ya. Kamu pergi pelayanan. Papa tuh pernah duduk sama saya di meja makan dari jam 8 pagi. Dia cerita dari tahun 70 sampai tahun 2000. Itu dari jam 8 sampai jam 12. Gue udah mau ngantuk. Papa bilang apa? Minum kopi, minum kopi. Mantu melek langsung minum kopi. Orang tua Pak, teman-temannya udah pada meninggal. Kita akan begitu Pak Bu. Saya akan begitu. Saya masih kuat nih sekarang, khotbah masih bisa jalan begini nih. Lihat 20 tahun lagi saya khotbah, jalan begini, tek, ih pinggang sakit loh. Balik langsung deh.
Kita akan habis nih. Sekarang masih kuat nih ibu-ibu. Badan masih kencang, muka masih ketarik, masih kencang, bagus. 30-40 tahun bagus. Tunggu tanggal mainnya. 50 tahun mulai mengkerut. Udah ada flek-flek dikit, ini udah beda. Muka udah kusam, wajah kurang menarik lagi. Tapi tenang. Di Jakarta, ibu-ibu usia 60-70 makin kelihatan ke 30 tahun. Kenapa? Ditarik semuanya. Mukanya ditarik. Saking ditarik gak bisa ketawa. Karena kalau ketawa gini, putus. Ini kalau saya lihat ibu-ibu di sini nggak ada yang ditarik nih. Orang ketawa begini. Ini kalau ditarik udah putus berapa ratus juta nih. Wah, ibu-ibu di sana di Jakarta sosialita tuh, ibu-ibu cantik tuh, kaya raya, suaminya pengusaha, muka ditarik, ini ditarik, hidung diginiin, ini dagu ditancip ini, lama-lama kebolong semua sini. Ini ditarik sampai tulang dari leher di kulit naik ke atas semua. Hidup kok begitu. Dari kita kan habis. Ada masanya kita, nggak usah dikenang-kenang lagi. Udah Pak, Bu, Bapak kalau hari ini punya istri yang kedua Pak. Karena istri pertamamu udah meninggal. Sekarang kamu menikah lagi kan. Dapat istri muda lagi. Gara-gara garis tangan kan. Ada kenapa? Gosip aja. Pak, itu istri yang kedua itu Pak. Karena istri yang pertama udah meninggal kan. Jadi boleh nikah lagi. Kalau udah nikah sama istri yang kedua, jangan dibanding-bandingin sama istri yang dulu. Kamu gak seperti istriku Inem. Istriku tuh beda sama kamu. Dia bisa ngomong loh, bangkitkanlah istrimu hari ini. Jangan dibanding-bandingin anak kita sama anak tetangga. Gak usah. Jangan lihat suami orang bilang gini, enaknya punya suami kayak dia. Gak ada yang tahu. Kitanya lihat depan mata, masuk ke dalam rumahnya. Welcome to the jungle. Jangan satu. Jangan banding-bandingin lah, biasa aja. Enakan pendeta itu ya khotbah ya, daripada pendeta yang itu ya. Kalau pendeta itu khotbah, saya ngantuk. Ngantuk bukan gara-gara pendeta, setan yang masuk. Makanya saya bilang, jangan dibanding-bandingin, semua sama. Semua yang hadir di tempat ini gak usah banding-bandingin. Enakan istri kayak dia ya. Gak usah begitu ngomong. Hari ini yang ada kita nikmati. Maka semua stop untuk ngebahas masa lalu. Memang kita dulu kaya. Sekarang hari ini kita ada. Tapi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Karena kenapa? Dia terlalu baik. Jadi gak usah dibanding-bandingin lah ya. Orang paling dibandingin gak enak tuh. Ngomong sama Musa. Enakan di Mesir. Makan ikan gratis. Semangka lagi. Ada mentimun lagi. Bawang pere ada. Bawang merah ada. Bawang putih ada. Terasi ada. Semua diomongin begitu. Kenapa? Ini orang sudah ada di padang gurun ngebahas yang sudah ada. Yang sudah lewat. Hari ini kita stop. Tutup kubur. Gak usah dibahas hal-hal begitu. Hari ini kita tutup. Saya udah nikah sama istri saya baru 12 tahun. Gak pernah saya cerita tentang mantan saya, bekas teman saya dulu. Gak pernah saya cerita. Ngapain? Apalagi istri saya, gak pernah cerita dia. Karena gak pernah pacaran dia. Ngapain cerita-cerita? Biasa-biasa saja, nikmati saja. Yang hari ini kita nikmati. Gak apa-apa istrimu. Dulu waktu awal-awal nikah langsing. Sekarang azaib. Gak apa-apa. Dia gak makin gemuk kok. Gak boleh ngomong orang gemuk ya. Sekarang udah gak boleh lagi di Indonesia ngomong orang gemuk. Nanti tersinggung. Bilangnya apa? Padat. Kamu makin padat ya sayang gitu. Seneng dia. Jangan bilang saya pendek loh. Saya tersinggung loh. Bilang saya apa? Minimalis. Ini bahasa-bahasa ini nih. Ingat ya, saya kasih tahu ya. Semua yang hadir di tempat ini ya. Stop ya ngebahas masa lalu ya. Ngebahas yang sudah lewat ya, dibuang ya. Gak usah diomong-omongin. Udah, lakimu pernah salah dulu, gak usah dibahas. Istrimu pernah salah dulu, gak usah dibahas. Tutup semua. Hari ini. Yang setuju katakan amin.
Biasanya yang tepuk tangan dosanya banyak. Yuk, ayat 6 yuk kita baca yuk. Ayat 6. Wah, ini harus selesai nih. 6 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang kita apa? Kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali apa? Mana ini saja yang kita apa? Lihat, mereka ngeluh sama Musa. Dia bilang begini, lebih enak makan di Mesir, makan ikan gratis. Selesai itu makan semangka, mentimun, bawang pre, bawang merah, bawang putih, enak banget. Daripada sekarang kita di padang gurun, kurus kering, hanya makan mana doang. Ingat baik-baik, ikan dapat dari laut, mentimun, semangka dari tanah, bawang semua dari tanah. Ingat, mana bukan dari laut, bukan dari tanah. From heaven. Dia datang dari langit. Dia datang dari surga turun buat bangsa Israel pada saat itu. Mana itu diberikan buat mereka. Itu berarti apa? Mana ini bukan makanan yang lama. Bukan makanan mereka udah pernah kenal. Makanan yang baru, yang fresh, yang berasal dari surga. Diberikan bagi umat pilihannya. Ketika ada di padang gurun, diberikan. Itu berarti apa? Dulu kita pernah menikmati sesuatu yang baik. Tapi dalam kesulitan hari ini pun Tuhan tetap turunkan kita mana? Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Sampai hari ini kita tidak pernah duduk minta-minta roti. Karena Tuhan tetap pelihara saudara dan saya. Ada amin? Ada aja tuh mana diberikan oleh Tuhan. Ada aja pertolongan Tuhan buat kita. Bangsa Israel ada di padang gurun, apa kurang hebat? Siang hari dia berjalan, matahari terik, dikasih tiang awan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panas. Malam hari, angin terlalu kuat, nusuk tulangnya, terlalu dingin sekali. Dikasih tiang api untuk menjaga temperatur tubuh dia. Baju yang dia pakai tidak rusak. Sepatu yang dia pakai tidak rusak. Hebat. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Ada tiang awan di siang hari, ada tiang api di malam hari. Hebatnya apa? Sepatu tidak ganti. Bayangin saudara, selama 40 tahun, masa sih ukuran sepatunya tidak bertambah? Pasti bertambah. Dari 39 bisa jadi 40 atau bisa jadi 41 selama 40 tahun jalan. Tapi kasutnya tidak pernah diganti. Itu berarti sepatu yang mereka pakai menyesuaikan besar kaki. Keren tuh sepatu Israel. Makanya nggak usah beli sepatu di sini di Israel. Sekali pakai kekal sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bukan begitu bicaranya. Dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap tidak permalukan saudara dan saya. Tidak pernah Tuhan permalukan kita. Ada amin gak? Saya bilang begini ya. Kalau ada orang digerakkan hatinya untuk tolong kamu, saya kasih tahu. Bukan karena dia digerakkan hatinya buat kamu. Salah. Tapi karena Tuhan tahu apa yang kau perlukan, maka Tuhan bicara sama orang itu, hatinya digerakkan buat saudara. Kalau begitu, dia Alfa dan Omega, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah terbatas, tahu keperluanmu. Maka jadi orang Kristen jangan minta-minta, jadi orang Kristen jangan mengemis, jadi orang Kristen jangan mengekspresikan mukamu butuh belas kasihan orang. Tidak. Jadi orang Kristen harus optimis, jadi orang Kristen harus yakin. Karena kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia tahu kebutuhanmu dan dia bisa pakai siapa saja untuk pelihara saudara. Itu berarti mana akan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekarang saya mau tanya yuk, buat kita semua yang hadir di tempat ini. Ada nggak yang kelaparan hari ini? Angkat tangan. Ada nggak di rumah nggak ada makanan? Coba kasih tahu. Gue transfer nih. Siapa yang hari ini hadir yang merasakan pemeliharaan Tuhan tidak pernah terputus? Ayo udah kalau gitu khotbahnya selesai, udah habis. Berikan tepuk tangan deh buat Tuhan Yesus ya. Jadi orang Kristen jangan begini-begini ya. Sorry, mental kita nggak begini Pak. Mental kita begini. Bukan begini mental kita, minta maaf ya. Jadi orang Kristen tuh yang bonafit dikit. Elegan. Walaupun susah senyum.
Saya didik loh supir sama pembantu di rumah. Supir saya itu Pak, kalau mau minjem duit sama saya, Pak, bisa pinjam uang nggak Pak? Berapa? 500. Nggak usah pinjem. Ini gue kasih lu 500. Tapi ingat ya, jangan pinjem lagi sampai kapanpun. Karena kenapa saya bilang? Sekali kita pinjemin dia kembalikan. Besok dia pinjam lagi. Sakit kepala gue. Mikirin dia, pusing kepala saya. Lebih baik, nih saya kasih, jangan minjem lagi sampai selamanya. Jadi hebat tuh pembantu sama supir di rumah. Dalam kerja sama saya udah bertahun-tahun, minjem baru sekali. Itu pun saya kasih. Dan tidak boleh minjem lagi sampai kapanpun. Nikmati jadi orang Kristen. Apa sih yang kita kurang? Masa Tuhan permalukan kita sih? Dan mungkin dia permalukan kita. Dia terlalu baik buat kita. Saya buat ibadah ucapan syukur di rumah Pak, Bu. Saya buat ibadah ucapan syukur di rumah, undang keluarga besar. Di keluarga saya kan rata-rata pendeta Pak. Jadi saya nggak usah undang pendeta lagi datang ke rumah. Kenapa? Kalau undang pendeta kan bayar PK. Yang khotbah pendeta om saya. Yang pimpin pujian istri saya, hamba Tuhan. Yang kasih kesaksian saya, doa berkat tante saya pendeta. Kata terakhir kakak saya pendeta. Semua pendeta. Adem semua. Jadi kalau acara keluarga nggak usah panggil pendeta. Tinggal sebut aja, kamu aja yang khotbah. Itu aja udah. Jadi saya siapin catering di rumah, kita makan ya. Yang datang biasa keluarga 40. Harus siapin cateringnya buat 100 orang. Karena pulang selesai itu kan dibungkus. Itu udah biasa begitu acara keluarga. Jadi makan 40, sisa 60, bungkus semua tuh siapin. Kita selalu siapin kantong plastik. Maka mukjizat paling susah tuh dilakukan di Indonesia. Di Israel 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Kalau di Indonesia nggak mungkin sisa 12 bakul. Kenapa? Dibungkus semua, dibungkus. Bungkus. Orang Kristen. Lucu orang Kristen. Susah mukjizat terjadi. Setiap ada acara pesta bawa kantong plastik. Udah nih, lauknya dibungkus bagi. Sisanya kan nasi masih banyak. Masih banyak. Saya bilang sama orang catering, istri saya ngomong sama orang cateringnya. Nasinya bawa pulang aja. Orang catering, Bu masih banyak nih. Nggak ada yang makan nasi, anak saya masih kecil-kecil. Pembantu saya bilang apa? Jangan Bu, nasinya jangan dibawa sama dia. Mbak, nasinya aku simpan aja. Kaget istri saya. Ngapain Mbak? Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Ingat loh, pembantu saya bukan orang Kristen loh. Ini nasinya nih, saya mau kumpulin Bu. Lu mau ngapain? Aku mau taruh di tampan Bu. Mau taruh di lantai 2. Ngapain? Buat kasih makan burung. Hebat lu dia. Bukan orang Kristen tapi ngerti Matius 6. Jadi besoknya saya lihat taruh di nasi di atas tampan itu di situ di lantai 2. Saya lihat burung datang makan. Wah saya bilang hebat banget dia. Itu berarti ini pembantu tidak pernah baca Alkitab. Tapi dia tahu bagaimana kasih makan burung. Hebat loh. Maka Tuhan bilang apa? Kamu takut dengan apa yang kamu makan? Lihat burung di udara. Maka jangan ada yang takut hari ini tentang hidupmu. Siapa yang takut makan? Di rumah saya masih ada di lantai 2. Mau gak bareng makan sama burung di situ? Kalau pembantu aja gak pernah baca Matius 6, dia tahu kasih makan buat burung, apalagi Bapamu di surga. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Sorry ya, jadi orang Kristen ya kalau kita begini ya, minta maaf ya, bukan itu tipikal kita. Sorry ya kalau jadi orang Kristen yang masih korupsi, bukan itu mental kita. Mental kita tidak begitu. Mental kita memberi. Karena kenapa? Ketika kita memberi, hidup kita malah diberkati Tuhan. Ada orang yang menghemat luar biasa, hidup berkekurangan. Tapi ada orang yang menebarkan harta yang hidup berkecukupan. Saya lihat wajah-wajah di sini, kayaknya penghasilan tiap bulan 2M. Amin, amin, amin. Amin aja, amin. Pulang pada mikir, bener gak ya? Tenang saja, ada mana yang diturunkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Stop nih, waktunya terbatas ya. Udah nih,
Akhirnya bangsa Israel ini ngeluh terus sama Musa. Tiap hari di demo loh. Ini kalau ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca nih, tiap hari di demo sama bangsa Israel. Musa ini kan mimpin bangsa ini keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Mereka demo tiap hari bilang apa? Daging, daging, daging. Tiap hari dia ngeluh, minta daging. Akhirnya Musa ngomong sama Allah, dia bilang begini, Allah, tolong saya. Kalau engkau mau angkat nyawaku, angkat nyawaku. Kenapa? Aku sudah menerima kasih karunia-Mu. Bangsa ini tiap hari minta daging. Bagaimana saya kasih makan mereka? Dari mana saya bisa kasih makan mereka daging ini? Karena bangsa ini tiap hari teriak sama Musa, daging, daging. Ini kayak istri di rumah, mobil. Kasih aja mobil-mobilan. Rumah beli dari monopoli. Tiap hari suami pulang kerja, kapan beli rumah Pak? Kapan beli rumah? Oh azab, tutup mulutnya pakai lakban. Daging, daging, daging. Waduh dia akhirnya Musa ngomong. Allah, bagaimana nih saya dapat daging dari mana? Lihat jawaban Allah bilang apa? Ayat 19, 20 kita akan baca yuk. Ayat 19 dan 20 kita akan baca yuk. Ayat 19 dan 20. 1, 2, 3 ya. Bukan hanya, bentar ya. Allah bilang saya akan kasih dia makan daging. Kata Allah, saya akan kasih mereka makan daging. Ingat baik-baik. Saya akan kasih mereka makan daging bukan hanya 1 hari dan bla 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 itu di ayat 19-20. Kita baca ayat 19 dan 20. 1, 2, 3 ya. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan berapa hari? 2 hari. Bukan berapa hari? 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Ayat 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi genaplah sebulan lamanya sampai apa? Keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata apa? Untuk apakah kita keluar dari apa? Allah bilang apa? Musa, you don't worry Musa. Jangan khawatir Musa. Aku akan kasih mereka makan daging. Bukan 1 hari loh Musa. 10 hari? No. 20 hari bukan. 1 bulan saya kasih makan mereka. Sampai mereka makan sampai muak. Sampai keluar dari hidungnya daging semua. Lihat jawaban Musa apa? Ayat 21-22. Kita baca yuk. 21 dan 22. 1, 2, 3 ya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama-sama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Ayat 22, 1, 2 dan 3. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat apa? Musa mulai ngomong, bagaimana mungkin kamu kasih makan dia 1 bulan daging itu? Berapa ikan yang harus ditangkap? Berapa kambing domba yang harus dibunuh untuk disembelih? Berapa banyak Tuhan? Berapa banyak untuk kasih makan 600.000 orang yang berjalan kaki ini? Karena Tuhan bilang apa? Dengan kata yang tegas di ayat 23. Kita baca yuk sama-sama. 23. 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku itu terjadi kepadamu atau apa? Saudara, saya mau sampaikan, Alkitab ini gak perlu diapa-apain. Kejadian sampai Wahyu. Jangan orang makin belajar teologi ya, makin macam-macam. Yuk stop ya macam-macam ya. Saya kasih tahu, orang belajar teologi bukan orang mencari tahu tentang Tuhan siapa. Sorry ya, Tuhan bukan objek ya. Kita yang objek. Kalau kita belajar teologi itu bukan cari tahu siapa Tuhan. Tapi apa? Tuhan tidak boleh jadi objek. Tuhan itu sebagai subjek. Jadi kalau kita belajar teologi itu berarti Tuhan sedang mengajarkan kepada diri kita untuk kita dapat mengerti tentang Dia. Alkitab ini gak usah diapa-apain Bapak Ibu Saudara. Gak usah dipelintir-pelintir. Maka saya bilang ya, kalau saudara selesai dengar firman Tuhan keluar makin bingung, itu bukan Tuhan yang bicara, setan yang berbicara. Mimbar bisa dipakai oleh setan. Karena banyak domba yang berbulu serigala. Mulutnya manis, kelihatannya benar, padahal tidak benar. Karena kenapa? Dia menggunakan pikiran dia, gunakan argumentasi dia. Yang paling penting adalah kembali ke Alkitab. Kamu boleh ngomong apapun, kalau keluar dari Alkitab, itu berarti kamu sesat. Maka saya mau sampaikan bagi kita semua,
umat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan percaya pendeta ngomong apa. Harus semua baca Alkitab tiap hari. Kalau kita baca Alkitab tiap hari, saya mau sampaikan, tidak mungkin tersesat. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah. Maka kalau kita baca firman Tuhan dengan benar, dituntun dengan pekerjaan Roh Kudus, saya mau sampaikan, engkau tidak akan pernah cemas dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah khawatir, karena hidupmu pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi saya yakin di mimbar ini semua yang khotbah adalah orang-orang yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada yang serigala, semuanya domba. Apalagi malam ini. Pak, Bu, maaf ya. Saya khotbah harus kembali ke Alkitab, Pak, Bu. Saya tidak pakai ini saya. Bukan pikiran saya untuk cari tahu firman ini, enggak. Firman ini mengubah pikiran saya untuk saya bisa mengerti. Sampai ke, aduh sakit. Bukan pikiran saya yang mempengaruhi firman ini. Bukan ini mempengaruhi firman. Ya, firman ini mempengaruhi pikiran saya. Mengubah hati saya sampaikan. Selesai. Gak usah macam-macam. Ini Alkitab gak usah diapa-apain. Begini aja udah cukup. Kejadian sampai Wahyu, banyak orang pinter, Pak. Dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Tanggal 31 Oktober 1517 terjadi reformasi. Ada 95 dalil. Martin Luther. 90 dalil ditempel di gereja Wittenberg. Salah satunya Sui Ipius Interpres dalam bahasa Latin. Artinya apa? Biarlah Alkitab itu menerjemahkan dirinya. Back to Bible. Maka Alkitab ini adalah rema. Alkitab ini adalah yang kita baca grafe. Yang diungkapkan adalah logos. Yang kita baca, kita renungkan adalah rema. Karena Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Maka Alkitab ini sampai kapanpun akan memberikan ke saudara kekuatan. Lewat firman ini yang sakit disembuhkan. Lewat firman ini yang terikat dilepaskan. Orang kerasukan setan dipulihkan. Maka semua yang hadir di tempat ini, kita ada di tempat ini karena ada firman Tuhan yang hidup. Amin kan nih? Kalau saya ngomong agak sombong ya. Saya punya anak 2 orang cewek. Satu kelas 5 SD sama kelas 2. Yang kelas 5 SD sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ini yang mau ketiga kali. Yang paling bungsu baca Alkitab 1,5. Udah mau yang kedua. Baca Alkitab mereka. Mamanya tadi malam telepon saya. Saya datang ke Surabaya, saya sendirikan. Mamanya telepon tadi pagi. Pak, tadi pagi kami renungan, Pak. Apa mah renungannya? Malam renungan sama anak-anak. Ya, biasa kami sebelum tidur kami baca firman Tuhan renungan ya. Dapat apa, Ma? Itu tentang Yesus mengusir roh jahat, pergi ke babi. Terus anak-anak pada nanya loh, kenapa harus ke babi? Kenapa nggak ke binatang lain? Istri saya jawab apa? Kan yang dicatat hanya babi doang. Anak-anak bilang, kayaknya ada binatang yang lain. Istri saya bilang nggak ada, yang ada di babi doang. Masa sih, Ma? Nggak ada binatang lain? Nggak, hanya ada babi doang. Diajarin sama istri saya. Yang Alkitab tulis itu yang kamu percaya. Yang nggak ditulis jangan dicari tahu. Kita mau cari tahu sesuatu yang tidak ditulis. Orang Kristen kepinteran. Ada perempuan berzina dibawa sama ahli Taurat di depan Yesus. Yesus tunduk di tanah, tulis di tanah. Orang tanya, jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, itu Yesus tulis apa ya? Kepo banget lu. Emang dia tulis apa? Saya nggak tahu dia tulis apa. Pak Pendeta nggak tahu. Saya bilang, ibu mau tahu? Iya. Pulang duluan Gi. Nanti kasih tahu saya. Jangan dicari tahu kalau tidak dikasih tahu. Maka semua yang hadir di tempat ini, kita nggak disuruh baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak Pak. Disuruh baca dan merenungkan dan melakukan, itu doang. Tapi kalau kita bisa baca Kejadian sampai Wahyu dan merenungkan dan melakukan, puji Tuhan. Karena kita kuat hari ini, karena ada firman yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Yuk udah pulang. Ayat 30, 31, 32. Ini terakhir firman Tuhan ini ya. Buat kita ya. Yuk lihat. Firman ini jadi buat bangsa Israel. Berapa banyak yang mereka bisa makan. Yang Allah katakan sebulan kamu akan makan sampai muak. Kita baca yuk. 31 dan 32 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya
ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas apa? Mereka minta kambing domba berapa banyak yang disembelih, ikan berapa banyak yang akan ditangkap. Tuhan tidak datangkan ikan, Tuhan tidak datangkan kambing domba. Dia Allah, dia bisa datangkan seketika. Tapi dia datangkan angin dari utara, kumpulkan burung-burung puyuh. Itu berarti apa? Mereka minta kambing, mereka minta ikan, Tuhan malah kasih burung. Coba kalau mereka minta burung, Tuhan kasih ikan. Jangan atur berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu tidak bisa diprediksi bagaimana cara pelihara saudara dan saya. Ada saja cara Tuhan untuk pelihara saudara dan saya. Saudara minta mobil, dikasih motor. Saudara minta motor, dikasih helikopter. Siapa yang tahu? Itu berarti semua yang ada di tempat ini paling penting apa? Jangan terus minta janji Tuhan digenapi. You stop pikir begitu. Jadi apa? Taati perintah Tuhan. Janji tanpa diminta, dia akan mengikut bagi orang yang taat dengan perintahnya. Yuk 32 kita baca yuk. Terakhir. Ini terakhir beneran. Yang kuat yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan berapa omer? Berapa omer? Yang kuat Pak Bu, berapa omer? Ingat baik-baik. Perhatikan baik-baik. 1 orang ambil 10 homer. 1 homer itu 360 kilo. Jadi 1 orang ngambil berapa? 360 dikali 10. 3.600 kilo. Kurang lebih 3,6 ton. Burung puyuh diambil 1 orang. Jadi 1 orang ambil berapa ton? Orang yang kuat berapa ton? Diambil 3,6 ton burung puyuh. Bukan hanya makan sampai muak, tapi sampai apa? Bego. Jangan main-main dengan cara Tuhan memberkati saudara. Minta burung, minta makanan, Tuhan kasih burung puyuh. 1 orang ambil 3,6 ton burung puyuh. Hebatnya di ayat selanjutnya, waktu burung puyuh itu masuk ke dalam mulut, langsung kena tulah, mati semua orang di situ. Maka hari ini ingat baik-baik, jangan rakus. Yang kedua, jangan membandingkan hidupmu dengan yang lalu. Yang ketiga, belajar bersyukur dalam kesusahan. Tetap ada mana yang Tuhan berikan. Yang keempat, pegang janji firman Tuhan kemanapun engkau pergi. Dan yang kelima, ada cara Tuhan untuk menolong saudara. Bukan hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk, ibu bapak saudara sekalian. Di nama Tuhan. Satu pujian ini sangat memberkati saya dan akan memberkati kita semua. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, yakin gak? Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan aja hari ini. Kalau kita udah gak mampu, biar Tuhan yang kerjakan buat kita. Jangan jadi orang yang malas. Selagi kita bisa berbuat, kita berbuat. Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan orang yang mau berbuat yang terbaik. Ingat kalimatnya apa? Jangan minta janji terus, taati perintahnya. Janji itu akan mengikuti saudara. Kita angkat pujian ini dari awal saudara. Semua dalam sikap doa. Dalam segala perkara,
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jemaat Tuhan saja katakan, ku tak akan menyerah. Semua dalam sikap doa, tenangkan hatimu. Stop untuk iri hati dengan orang yang berhasil. Stop untuk membandingkan hidupmu yang dulu dan sekarang. Stop untuk melihat masa lalu dan kau tidak bisa move on sampai hari ini. Hari ini bersyukurlah. Dalam keadaan sulit tetap Tuhan pelihara. Tuhan tetap jaga saudara. Yang penting engkau sehat semua. Jalan baik, bisa memuji Tuhan, datang ke gereja, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, melakukan yang terbaik. Berkati suamimu terus. Gak apa-apa, walaupun gaji dia kurang, tapi tetap berkati dia. Istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Ingat, mana itu selalu datang tepat pada waktunya. Ingat, pertolongan Tuhan ya dan amin buat saudara. Hari ini tidak ada yang komplain. Hari ini bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap jaga saudara. Saya mau berdoa buat saudara, angkat kedua tanganmu. Bapak terima kasih. Malam ini hamba berdoa Tuhan. Setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini pegang tangan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, hari ini mereka sedang cemas, khawatir, bimbang, penuh dengan ketakutan dalam bentuk apapun. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Pegang tangan mereka ya Bapak. Kuatkan hidup mereka. Berikan penghiburan, kemampuan untuk berjalan. Pembelian Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dimerdekakan oleh Tuhan hari ini. Tuhan yang pulihkan mereka. Tuhan yang jaga mereka. Tuhan perhatikan mereka. Dalam segala hal Tuhan perhatikan mereka. Tuhan jaga mereka. Terima kasih. Tuhan jaga mereka. Semua yang ada tempat ini angkat kedua tangan. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami keluar dari tempat ini, kami pasti berbeda. Kami belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Dan Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menjaga kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin.